Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai model pengembangan dan organisasi kurikulum, yaitu mengenai tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran dan kejuruan. Next, Mas. Oke, untuk anggota kelompok diskusi KPK kali ini beranggotakan yang pertama saya sendiri, Faudat Alzihan, kemudian ada Helmi Kusuma Perdana, Afif Aiman Saputra, dan yang terakhir Topan Yulianto. Next. Untuk model pengembangan dan organisasi kurikulum itu dibagi menjadi dua, yaitu mengenai model dan organisasi sendiri. Untuk model, dalam presentasi kali ini akan dijelaskan beberapa model, antara lain model Taylor, model administratif, model grassroots, model demonstrasi, model Schiller-Miller, model Taba, dan yang terakhir adalah model Beauchamp. Dan untuk organisasi, itu berdasarkan mata pelajaran, yaitu mengenai terpisah, terhubung, fusi, terpadu, social function, dan experience. Selain itu juga berdasarkan situasi kontekstual. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Helmi. Baik, untuk model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu adalah model Rep-Taylor. Model Rep-Taylor ini dilakukan dengan menentukan tujuan, kemudian menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi pengalaman, dan menentukan evaluasi. Yang selanjutnya adalah model demonstrasi. Model demonstrasi ini dilakukan dengan melakukan eksperimen, mengembangkan, kemudian menerapkan kurikulum yang sudah terbentuk, maka akan dievaluasi oleh pihak kontra, kemudian melakukan jika ada perbedaan maka akan dilakukan eksperimen lagi. Setelah dilakukan eksperimen, maka dilakukan inovasi sehingga didapatkan kurikulum yang benar-benar disepakati kedua belah pihak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Afif. Nah, untuk model grassroots sendiri, yaitu model untuk pengembangan kurikulum yang datang dari guru, baik maupun level ruang kelas maupun level sekolah. Dengan itu, sekolah sebagai tolak ukur dan dinaungi oleh pemerintah. Dan maka dari itu, guru-guru itu sebagai administrator dan namun sebagai inovasi untuk menerapkan sistem desentralisasi pendidikan secara murni serta adanya kemampuan serta komitmen guru yang baik terhadap pendidikan. Model administratif itu didasarkan untuk dari pertama yaitu tim pengarah untuk pengembangan ide awal pengembangan dan dilaksanakan oleh tim pelaksana dan tim pengarah. Itu saling berkaitan. Kemudian dari tim pengarah diarahkan ke tim uji coba yang akan dilaksanakan di lapangan. Mungkin itu selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Topan. Terima kasih. Untuk Miller Seller sendiri, pada model ini terdapat kombinasi dari model transmisi dan model transaksi. Ada juga tahapan
dalam pengembangannya, yaitu yang pertama adalah klarifikasi kurikulum, yang kedua pengembangan tujuan, yang ketiga identifikasi model mengajar, dan keempat adalah implementasi. Oke, lanjut. Pada model TABA sendiri terdapat langkah-langkah dalam menentukannya. Yang pertama adalah mengadakan unit eksperimen. Dalam mengadakan unit eksperimen sendiri terdapat langkah yang lebih mendalam. Yang pertama adalah diagnosis, lalu terdapat tujuan khusus, lalu isi, pengalaman, evaluasi, serta melihat sequence dan keseimbangan. Selain itu, terdapat juga tahapan lain dari mengadakan unit eksperimen, yaitu menguji unit eksperimen, lalu mengadakan revisi dengan kerangka kurikulum. Moga untuk slide berikutnya bisa dijelaskan. Baik, untuk yang kedua adalah pembahasan mengenai pengorganisasian kurikulum, model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah berdasarkan mata pelajaran terpisah atau yang sering disebut separated subject curriculum. Model pengorganisasian ini memiliki kelebihan yaitu sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari. Dan yang kedua adalah pewarisan nilai dan budaya. Dan yang ketiga, mudah diubah, mudah dikembangkan, dan mudah dipola. Namun, pada pengorganisasian yang ini memiliki kekurangan, yaitu mata pelajaran tidak terhubung. Yang kedua, tidak bersifat aktual. Dan yang ketiga, tidak berdasar pada kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah bakat dan minat kurang diperhatikan. Yang kedua adalah berdasarkan pengorganisasian berdasarkan mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum. Model pengorganisasian ini memiliki kelebihan yaitu materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Terus yang kedua memberikan wawasan yang lebih luas dalam satu bidang studi. Dan yang terakhir menambah minat siswa terhadap mata pelajaran sejenis. Namun model pengorganisasian ini memiliki kekurangan diantaranya kurang sistematis dan kurang mendalam. Terus bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami. Dan yang kekurangan yang terakhir adalah kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Selanjutnya yaitu mata pelajaran fusi atau broad-based curriculum. Mata pelajaran ini semakin dirasakan kegunaannya sehingga memungkinkan penggerakan pengadaan mata pelajaran yang akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar generalisasi. Yang kemudian itu akan dibersamai dengan memberikan pengetahuan secara sketsa abstrak, kurang logis dan dari suatu mata pelajaran. Next. Yang selanjutnya yaitu experience curriculum activity. Dalam itu terdiri dari pendidikan keterampilan yang didasari kepada akademik dan intelektual.
Mungkin dari sistem kurikulum ini, siswa akan berpartisipasi secara penuh dan mengoptimalkan kemampuan siswa, serta estetik, vokasional, intelektual, kreativitas lebih diutamakan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk social function atau persistent situation sendiri, yaitu lebih mengarah ke analisis kegiatan manusia dalam masyarakat. Dalam analisis tersebut terdapat beberapa pengembangan. Yang pertama, pengembangan individu manusia, yaitu mencakup kesehatan, intelektual, moral, dan keindahan. Lalu yang kedua, perkembangan partisipasi sosial yang mencakup hubungan antar pribadi dan kelompok. Dan yang ketiga, perkembangan menghadapi lingkungan yang mencakup alamiah, teknologi, dan ekonomi. Mungkin akan ditutup oleh teman saya, monggo. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa model pengembangan kurikulum itu dibagi dua tadi. Itu ada model dan di organisasi. Untuk model mungkin ada teori-teori tersendiri mengenai model pengembangan kurikulum itu seperti apa. Dan tadi sudah dijelaskan ada beberapa model pengembangan kurikulum. Dan untuk organisasi itu mungkin lebih menitik beratkan pada implementasinya terhadap kurikulum itu sendiri. Mungkin sekian ya dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.